yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini judulnya adalah kekuatan untuk memilih. Yang diambil di dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan, mari semua kita mengikuti yang ada di screen. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Tolong jangan dikeluarkan dulu. Saya mau kita mengerti di sini, kita lihat ayat 14 ya. Ini berbicara tentang Yesus. Ini nubuatan Nabi Yesaya. Sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya bernubuat bahwa perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini berbicara tentang Yesus. Demikian juga ayat 15. Ini berbicara sambungan dari ayat 14. Ia, Yesus, akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak jahat dan memilih yang baik. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di dalam translation, ya, kita lihat di dalam translation, Net Bible Translation, itu berbicara tentang bahasanya seperti ini. He will eat sour milk and honey, which will help him know how to reject evil and choose what is right. Kalau bahasa Indonesianya, dia akan makan susu asam dan madu yang akan membantunya mengetahui cara menolak kejahatan dan memilih apa yang benar. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di sini, jadi bahasa Indonesianya adalah ia akan makan madu. Kalau pakai bahasa yang sehari-hari, ia akan makan madu dan dia akan makan dadi dan madu untuk dapat menolak yang jahat dan memilih yang baik. Nah, ini untuk ayat 15. Nah, saudara yang kekasih, ini berbicara, Nabi Yesaya berbicara bagaimana Tuhan Yesus Allah Immanuel, dia akan datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib. Ya, dengan tujuan adalah mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Nah, kalau saya sedikit tentang berbicara tentang dosa, walaupun saya tidak berkhotbah tentang dosa, tetapi kita perlu mengetahui sehingga kita bisa melihat bagaimana ada anugerah dan dosa. Saudara, bagaimana anugerah itu ada karena ada dosa di dalam dunia ini. Saudara yang kekasih, banyak orang sibuk melihat dosa yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, oh ini orang tukang bohong, oh ini orang suka mencuri, oh ini orang suka melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Saudara, itu perbuatan dosa. Sebenarnya yang keluar dari akar dosa. Kalau tidak ada akar dosa, itu tidak ada buah dosa. Saudara, seperti pohon. Pohon itu ada dan berakar. Saudara, misalnya pohon mangga. Pohon mangga itu ditanam, ada akarnya, baru pohon itu bisa berbuah. Dan buah itu bertumbuh dan berbuah. Dan buah daripada mangga itu, pohon mangga ini adalah buah mangga. Nah, begitu juga dosa itu ada akarnya, sehingga bisa mengeluarkan buah daripada dosa. Nah, akar daripada dosa, bukan Anda berbuat dosa A atau dosa B. Bukan Anda, oh ini orang pencuri, ini orang ini pencina, ini orang ini suka begini, ini orang ini suka begitu. Itu buah daripada dosa. Tetapi akar daripada dosa sebenarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Saudara ya, pemberontak terhadap Allah. Memberontak itu, saudara, adalah manusia yang tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Nah, ini contoh ya, di Taman Eden kita lihat pemberontakan manusia, saudara yang kekasih ya. Jadi manusia ini memberontak. Pada waktu
pemberontakan itu terjadi, Tuhan berkata kepada manusia, kalau kita mau bikin simple, jadi Taman Eden dibilang, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Kecuali yang ini, buah pengetahuan pohon, buah pengetahuan baik dan yang jahat, ini buahnya nggak boleh dimakan. Dan manusia ambil itu dan memakan. Jadi kalau kita lihat simple, kita bikin simple, manusia makan melebihi daripada apa yang dikasih sama dia. Dibilang nggak boleh makan, dia makan. Nah, saudara yang kekasih, sebenarnya bukan masalah, ini buah-buah berdosa atau buah tidak berdosa. Bukan itu. Tetapi melanggar Allah, itulah yang berdosa, saudara. Melanggar apa yang difirmankan Allah, itulah pemberontakan. Dan akhirnya, saudara yang kekasih, manusia ini terputus dari Allah, tidak bisa berhubungan dengan Allah. Nah, akibat dari terputus manusia hubungan dengan Allah, mengakibatkan manusia itu melakukan, karena terjadi pemberontakan di sini, terpisah dari Allah, manusia hidup di dalam dosa dan mengakibatkan kehidupan yang berbuat dosa. Nah, saudara yang kekasih, jadi akar daripada dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Seperti itu. Nah, saudara, saya mau supaya kita memahami ini dulu, baru saya akan pergi kepada pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, judulnya adalah kekuatan untuk memilih. Nah, saudara yang kekasih, makanya kalau kita lihat banyak orang berusaha untuk melakukan A, B, C, D, E, F, saudara yang kekasih. Tapi akhirnya berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mengampuni Anda sebagai pencuri, bukan mengampuni Anda sebagai penjina, bukan mengampuni Anda sebagai melakukan dosa A, B, C, D, E itu, bukan. Tetapi dia datang ke dunia ini untuk apa? Memperbaiki hubungan manusia yang sudah terputus dengan Allah. Karena pemberontakan itu telah terputus hubungan manusia dengan Allah. Jadi Tuhan perbaiki. Nah, pada waktu Tuhan memperbaiki hubungan ini, saudara yang kekasih, barulah saudara manusia itu bisa tinggal di dalam akar kebenaran. Tidak hidup lagi di akar dosa. Nah, ini kita harus tahu ini. Ya, nah kita lihat ada salah satu contoh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Kain. Kain itu dia berusaha sekuat tenaganya dia, kemampuannya dia untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, Kain itu seorang petani dan dia waktu mempersembahkan buah-buahan kepada Tuhan, dia bukan asal-asalan. Dia berusaha sekuat kemampuan dia untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dan dia kasih buah. Tetapi dia belum memperbaiki hubungan dia dengan Tuhan, udah mempersembahkan buah. Nah, ini yang gak diterima oleh Tuhan. Makanya orang percaya perlu menerima Tuhan Yesus dulu, dibenarkan dulu, baru kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, nah kalau kita lihat Habel ini dia, Habel juga mempersembahkan, dua-dua mau mempersembahkan. Kain itu tidak berdosa, tidak membunuh Habel, tidak punya niat membunuh saudara sebelumnya. Jadi dia mempersembahkan dulu, tetapi hubungannya udah retak. Seperti tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kalau kita lihat Habel itu berbeda banget. Ya, Habel itu dia memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Yaitu dia mempersembahkan apa? Korban, saudara. Dia mempersembahkan binatang. Binatang itu yang dia potong itu mengeluarkan darah. Nah, ini berbicara tentang bagaimana manusia sudah terputus dari Allah dan hanya bisa manusia dihubungkan dengan Allah, kembali hidup dengan Allah atau berhubungan baik dengan Allah, yaitu melalui perantara darah, yaitu darah anak domba Allah. Amin. Dan Habel ini mengerti waktu dia mempersembahkan itu, dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Nah, saudara yang kekasih, kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diperbaiki kehidupan kita, ya, yaitu hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa mengeluarkan buah-buah kebenaran. Amin. Haleluya. Karena kita sudah punya akar kebenaran. Nah, kita akan belajar di sini, saudara yang kekasih, bagaimana manusia memperoleh akar kebenaran itu, memperoleh kebenaran itu karena by the grace, karena kasih karunia Allah. Ya, jadi kalau bahasa aslinya, kalau grace itu atau kasih karunia itu, saudara yang kekasih, adalah manusia menerima. Sebentar. Biar saya tidak salah, ya karena ini ada bahasa Greek-nya, saya nggak mau berkata-kata sampai salah. Sebentar. Give me 1 second. Sebentar ya, saudara yang kekasih, sebentar. Oke. Dari sini. Jadi grace itu berasal dari kata karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia
itu di dalam perjanjian baru yang bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Ya, jadi sekali lagi kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Ya, nah itu arti kasih karunia, arti grace. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita berbicara tentang sampai di sini penerangan saya tentang dosa, saudara, dan kita akan masuk di dalam kekuatan memilih. Karena ini ada relasinya. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, tadi Immanuel dibilang Allah beserta dengan kita untuk yang tadi saya katakan membereskan yang namanya dosa. Menebus manusia dari dosa. Kalau dosa dibereskan, saudara yang kekasih, hubungan manusia, pemberontakan manusia dengan Tuhan diperdamaikan, yaitu diperdamaikan oleh Yesus, oleh darahnya yang tercurah, itu kita diperdamaikan. Makanya kita mempunyai waktu Tuhan Yesus mati dibilang itu di bait Allah, itu dia di ruang bait Allah itu ruang kudus, antara ruang kudus dan maha kudus itu tirainya terbelah dua, ya. Kalau zaman dulu cuma imam besar atau ya imam besar yang bisa masuk di ruang maha kudus 1 tahun sekali membawa pengampunan dosa manusia, tetapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib bahwa itu terbelah, di mana setiap orang ya kita boleh masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Makanya di 1 Petrus 2 ayat 9 dibilang kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita imam-imam yang rajani. Kita berhak untuk bisa datang kepada Tuhan kapan aja. Amin. Ya, setiap hari, setiap saat Anda mau datang kepada Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, baca Alkitab, setiap hari, setiap saat Anda dipersilakan. Karena anugerah itu sudah dicurahkan bagi kita. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 7 tadi, kita di firman Allah berkata, sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, ya. Jadi akan dinamai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, sekarang kita lihat mengapa Tuhan Yesus, saudara yang kekasih, selama dia hidup di dunia ini, kita akan fokus pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita akan fokus kepada kehidupan Kristus. Kenapa Kristus pada waktu dia hidup di dunia ini, ya dikatakan di ayat 15, ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Kalau saya pakai kata-kata yang sederhana yang tadi dikatakan, ia akan makan dadi dan madu sehingga ia dapat menolak yang jahat dan memilih yang baik. Artinya dadi dan madu ini menjadi makanan daripada Tuhan Yesus sehari-hari. Sehingga dia boleh berjalan, dia dapat menolak yang jahat. Dan dia dapat memilih yang baik. Mengapa Tuhan Yesus dapat menolak dunia dan memilih kehendak Tuhan? Memilih kemuliaan daripada Allah. Kenapa saudara? Kenapa? Karena dikatakan dia makan dadi dan makan madu. Nah, kalau berbicara dadi ini, saudara yang kekasih, dadi ini adalah susu kental. Tadi dibilang translation-nya susu asam, tapi sebenarnya itu susu kental. Ini yang bernilai gizinya tinggi, berlimpah gizinya di sana. Dan madu ini berbicara tentang makanan yang paling manis, tidak ada tandingannya. Coba Anda makan gula, ya, kita makan gula. Terus kita makan madu, yang mana lebih manis? Madu lebih manis daripada gula. Sedangkan gula itu adalah bahan untuk membuat supaya bisa manis, tapi madu itu lebih manis lagi. Nah, saudara, ini berbicara tentang dadi ini, berbicara tentang limpah. Ini berbicara tentang anugerah, kelimpahan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, dan ini juga berbicara tentang kasih. Kalau berbicara tentang madu, kasih yang tidak ada batasnya, yang sweetest, ya, yang paling manis, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, kasih karunia itu dan karunia anugerah Allah itu dan kasih Allah itu ada di dalam Yesus. Makanya Yesus itu yang diberikan sebagai Immanuel kepada kita. Amin. Pada waktu kita memiliki Yesus, berarti kita sedang makan daging dan kita sedang makan madu, saudara yang kekasih. Nah, kita akan lihat bagaimana Yesus dia berjalan di dalam anugerah Allah dan kasih yang tidak terbatas ini. Dia sanggup menolak hal-hal yang jahat. Dia sanggup menolak
sesuatu yang kelihatannya, saudara yang kekasih, kelihatannya buat Yesus lebih enak, kelihatannya nanti kita akan belajar, tetapi tidak, saudara. Dia berjalan di dalam kehendak Allah, sekalipun dia harus melewati sesuatu yang kelihatannya tidak mengenakan, tetapi di ujung-ujungnya membawa kemenangan bagi dia. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, yang pertama kita akan buka di dalam firman Tuhan. Silakan nomor 1. Jadi, saudara, di sini kita akan belajar beberapa hal tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia berjalan di dalam anugerah yang melimpah dan kasih yang tidak terbatas, sehingga dia dapat memilih mana kehendak Allah yang benar, sempurna, dan berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita lihat. Sesudah 3 hari itu nomor 1 adalah nomor 1 ya. Jadi ada 3 hal di sini ya. Di sini kita belajar beberapa hal tentang Yesus, tadi saya katakan. Yang pertama, Tuhan Yesus memilih untuk taat. Nah, ini ayatnya. Ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Nah, saudara, sebelum cerita ayat 46 ini, ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan bahwa Yesus, dia pergi dengan orang tuanya. Yesus pada saat itu berumur 12 tahun, masih teenager, baru remaja itu 13, tapi ini 12 tahun, jadi masih kategori anak-anak. Yesus pergi dengan orang tuanya, pergi bersembahyang, saudara, di dalam bait Allah. Dan mereka itu biasanya kalau mau sembahyang itu mereka datang rame-rame rombongan ya. Dan pada waktu itu mereka harus kembali, saudara, pulang. Nah, perjalanan antara rumah Yesus dengan bait Allah itu menempuh 1 hari perjalanan. Dan menurut di pikiran orang tuanya bahwa Yesus ini sudah kembali bersandar dengan rombongan karena mereka berjalan bersama-sama. Nah, ternyata pada waktu sudah mendekati di rumah, saudara, didapatilah Maria tidak melihat ada Yesus. Dan akhirnya singkat ceritanya, Maria dia balik, orang tuanya ini orang tua fisiknya Yesus ya, yaitu Maria dan Yusuf. Mereka balik, saudara, ke bait Allah. Nah, ini ayatnya 46. Sesudah 3 hari baru mereka menemukan dia dalam bait Allah. Bayangin 3 hari, umur 12 tahun, saudara, bayangin ya, nggak makan tuh, makan jasmani. Ya, Anda bisa bayangkan ini dia ya. Jadi kita bisa melihat 12 tahun ya, dia adalah Allah. Amin. 100%. Dikatakan ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, ayat 47 kita lihat. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Berarti ada tanya jawab, saudara. Dia bertanya dan ditanya balik. Nah, ada tanya jawab. Saudara, bayangkan ini. Nah, kita lihat ayat berikutnya, ayat 48. Ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya, ayat 49. Yesus menjawab, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, 50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini bahwa Yesus dia berada di dalam bait Allah ternyata waktu ditemukan oleh orang tuanya, dan dia berkata kepada ibunya waktu ibunya risau, dan ayahnya dia berkata bahwa, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dia berkata begitu. Nah, saudara yang kekasih, Yesus ini dia berjalan di dalam anugerah. Ya, anugerah yang melimpah itu ada di dalam dia. Amin. Dan kasih yang tidak terbatas. Pada waktu seseorang berjalan di dalam karunia yang melimpah dan anugerah yang tidak terbatas itu, orangnya itu akan tahu habitatnya dia. Orangnya itu akan tahu siapa dia dan dia harus berada di mana. Yesus dia tahu persis dia harus berada di dalam rumah Bapaknya. Amin. Nah, saudara, berbicara anugerah yang melimpah ini dan kasih yang tidak terbatas ini, bukan hanya Anda menerima, "Oh, kasih karunia saya akan diselamatkan nanti." Amin, saudara yang kekasih ya. Kita diselamatkan karena by the grace of God. Tetapi itu bukan hanya simply berbicara seperti itu, tetapi pada waktu kita berjalan di dunia ini, kita berjalan juga dengan anugerah yang melimpah dan dengan kasih, sehingga membuat kita mengerti kemana kita belong, kemana kita harus berada. Dan yang berikutnya, saudara yang kekasih, yang luar biasa, kalau kita lihat, saudara, di ayat 51 ya, kita lihat di ayat 51 bahwa Yesus benar-benar
ikut dia pulang dengan orang tuanya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Yesus itu dia kembali pulang dengan orang tuanya. Sebenarnya Yesus bisa aja bilang begini sama Maria dan Yusuf ya. Dia bisa bilang begini. Tadi dia udah katakan, tidak tahukah kamu bahwa dia apa yang dia harus berada di rumah bapaknya? Nah, bisa nggak kalau dia bilang begini sama Maria dan Yusuf? Kalian pulang aja. Pulang aja nih 3 hari aja saya bisa take care myself. Saya bisa jaga diri saya. Kalian pulang aja, ngurusin aja itu bisnisnya Yusuf. Bisnisnya Yusuf itu adalah sebagai tukang kayu. Urusin tuh kayu-kayu. Sementara Maria pulanglah jadi ibu rumah tangga yang baik. Karena Yesus itu sesungguhnya bukan orang tuanya. Yesus hanya dikandung dengan benih ilahi, saudara yang kekasih. Jadi ini bukan orang tuanya. Maria dan Yusuf harus menyembah dia. Dia yang Tuhan, saudara. Bisa nggak kalau dia ngomong kayak gitu? Bisa, saudara yang kekasih. Tetapi ini luar biasa. Tadi nomor 1 saya katakan Tuhan Yesus memilih untuk taat. Tuhan Yesus pulang bersama-sama dengan orang tuanya secara fisik. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan sudah rencanakan untuk Yesus, saudara yang kekasih. Inilah kehendak Tuhan, kehendak Allah untuk Yesus. Yaitu dia harus bersama-sama dengan Maria dan Yusuf sampai tiba waktunya dia akan keluar dari rumah orang tuanya ini secara fisik dan dia akan masuk di dalam pelayanannya dia, saudara. Nah, saudara bayangkan kalau Yesus dia mau mempergunakan siapa diri dia, saudara, dia bisa bilang yang tadi saya katakan, pulang aja ngurusin tuh bisnis, pulang aja masak aja di sana, nggak usah ngurusin saya bisa survive, gitu loh. Kalau dia mau menyatakan dia Allah, mau 12 tahun, mau berapa tahun, dia Allah yang menjelma menjadi manusia, katakan amin, haleluya. Tetapi Yesus dia begitu taat, dia mengikuti segala apa yang sudah direncanakan Allah, kehendak Allah atas dirinya. Dia tidak menolak menjadi anak dari Maria dan Yusuf tukang kayu itu. Saudara, dia tidak menolak, dia mengikuti dengan taat apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah ditentukan Allah bagi dia. Dia tidak menolak sesuatu pun, tetapi dia pergi bersama-sama dengan mereka. Ini ketaatan yang luar biasa. Saudara bayangkan Allah, tetapi dia itu mau taat hidup di antara manusia dan ada otoritas di atas dia. Saudara, ini penting banget dalam kehidupan kita. Kita harus berjalan di dalam ketaatan. Orang yang hidup di bawah anugerah yang melimpah, di bawah kasih yang tidak terbatas, kehidupannya akan taat, saudara. Tidak penting seberapa besar yang dia alami. Mungkin dia direndahkan atau diapakan, itu tidak problem, saudara. Yang ada hanyalah ketaatan yang harus diikuti. Kalau firman Tuhan bilang A, harus ada di kata A itu. Katakan amin. Nah, ini orang-orang yang berjalan di dalam kasih karunia yang melimpah dan kasih yang tidak terbatas. Karena Yesus makan apa? Makan dadi dan makan madu, saudara yang kekasih. Ini kehidupannya dia. Tetap koneksi dengan anugerah yang melimpah. Tetap koneksi dengan kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terbatas. Sanggup, saudara. Ya, dibilang kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak sombong. Dikatakan, Yesus tidak sombong. Amin. Dia taat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, ini yang pertama. Yang harus terjadi di dalam orang percaya. Pada waktu kasih karunia Allah melimpah di dalam kita. Dan kasih yang tidak terbatas itu bekerja di dalam kita. Kita harusnya bisa taat kepada apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang tidak ada komplain sedikit pun mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita udah banyak belajar tentang orang-orang yang gak taat. Saudara, seperti Saul, seharusnya dia taat, saudara, tapi dia tidak taat. Akhirnya dia raja pertama daripada bangsa Israel. Tuhan harus memberhentikan dia menjadi raja karena ketidaktaatannya dia. Haleluya. Dan nomor 2 yang akan kita lihat pada saat ini, operator tolong dibuka yang nomor 2. Ya. Nomor 2 kita lihat, tetapi di ayat ini, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, saudara, nomor 2 ini berbicara tentang Tuhan Yesus memilih kerendahan hati. Ya, kita lihat
Yohanes ini, kalau di ayat ini dia tahu siapa Yesus. Yohanes ini adalah seseorang yang sedang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Artinya untuk Tuhan dia akan menyatakan dirinya kepada dunia. Yohanes. Jadi Yohanes ini tahu persis siapa Yesus. Dia tahu ini adalah Allah. Dia tahu ini adalah pemimpin surga. Dia tahu persis siapa Yesus. Dan pada waktu Yesus datang untuk mau dibaptis, minta dibaptis kepada dia, dia bilang, aku tidak bisa. Dia katakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau datang kepadaku. Dia heran, saudara. Melihat Tuhan Yesus begitu rendah hati menyerahkan dirinya kepada Yohanes untuk dibaptis. Saudara, coba Anda bayangkan. Ya, kalau Anda seorang pemimpin, CEO dari satu perusahaan besar, ya Anda rela kepala Anda mau dipegang sama si satpam, security, walaupun dengan tujuan-tujuan tertentu. Saudara yang kekasih, mungkin bisa aja di depan publik kita bilang, ya udah dipegang aja. Untuk kita bisa tunjukkan, tetapi mungkin di dalam hatimu berdumur, aduh nggak mandang siapa saya. Saudara yang kekasih, ini manusia. Manusia condong kehidupannya, mau menunjukkan siapa diri dia. Ya, dan Tuhan ini tidak seperti itu. Dia rendah hati, saudara. Dia memberikan dirinya masuk di dalam kerendahan hati. Kenapa ini terjadi? Karena dia makan madu dan makan daging, saudara. Dia berjalan dalam kasih karunia. Dia berjalan di dalam kasih, di anugerah yang melimpah dan kasih yang tidak terbatas, saudara yang kekasih. Kasih karunia. Berbicara kasih karunia adalah juga berbicara, saudara, hal-hal yang tidak mungkin bagi kita itu menjadi mungkin. Kemampuan Allah, saudara, yang bekerja di dalam kita. Kita nggak pantas menerima anugerah, tidak pantas menerima kemampuan Allah. Tetapi Allah datang, saudara, dan dia tinggal di dalam kita. Dan kemampuannya bekerja di dalam kita. Nah ini dia, luar biasa kalau kemampuan Allah itu bekerja di dalam diri kita. Saudara yang kekasih, saya mau cerita. Ada dua orang misionari pada zaman tahun 19 sekian, 1900 early awal dari 19 sekian, saya tidak dikasih tahu waktu saya baca cerita tentang misioneri ini, tidak dikasih tahu jelasnya tahunnya tepatnya berapa, tapi dibilang 1900 early ya, seperti itu, apa namanya, awal. Nah, saudara, dua misioneri ini dari Inggris. Mereka ini menjadi misioneri di Cina, saudara. Dan sebelum orang ini dibunuh, saudara, mereka berdua dibunuh ya di dalam pelayanan mereka di Cina. Sebelum dibunuh, mereka ini adalah kedua orang ini sudah punya umur, saudara yang kekasih. Dan pada waktu dibunuh itu, sebelum dibunuh tuh jari-jarinya dipotong dulu, saudara. Jadi disiksa, baru mereka dibunuh. Tetapi sebelum saudara dia mengalami pembunuhan ini, ya, dia menulis surat kepada teman-temannya dia. Dia berkata bahwa dia udah tahu bahwa sebentar lagi karena dia akan dieksekusi. Saudara, dan dia menulis bahwa dia ini belum pernah mengalami hal atau hati yang begitu sangat tenang. Saudara, sangat tenang dan penuh kedamaian. Dia berkata, walaupun orang-orang di sekitar dia udah mulai berbicara, saudara, yang kekasih, bahwa situasinya akan lebih buruk, lebih parah, dan dia sendiri udah tahu. Tetapi dia mengalami ketenangan yang luar biasa. Dan dia bilang, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Waduh, saudara yang kekasih, ini luar biasa. Ya, seperti itu dia. Di dalam kasih karunia yang melimpah, di dalam kasih yang tidak terbatas ini, membuat orang ini menjadi tenang, saudara. Menghadapi kematian, menghadapi pembunuhan, saudara. Menjadi tenang. Saudara, kita perlu ketenangan di dalam dunia ini. Dan ada satu misioneri lagi, yaitu orang Cina sendiri. Yang dia menjadi misioneri untuk negaranya sendiri, saudara. Dan dia juga diancam untuk dibunuh, saudara. Dan pada saat itu di tahun-tahun yang sama, hampir bersamaan, dan dia udah mendengar dentuman-dentuman senjata yang akan dilakukan dieksekusi buat dia, saudara yang kekasih. Dan dia mengeluarkan satu statement, ya, bahwa pada saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang dia nggak pernah rasakan, yang joy, sukacita. Dia tidak akan merasakan sukacita di dalam hatinya dia. Dia tidak pernah merasakan hal seperti ini
yang sukacitanya melimpah tentunya, yang dia nggak pernah rasakan sebelumnya. Sebelum dia dieksekusi, sebelum dia dibunuh, dan akhirnya saudara yang kekasih, memang dia tidak dibunuh juga, tetapi pada waktu dia akan menghadapi ini, dia mengalami yang namanya joy, sukacita. Oleh Roh Kudus adalah kekuatannya. Amin, saudara yang kekasih. Nah, orang-orang yang berjalan, saudara, di dalam karunia atau anugerah yang melimpah dan berjalan di dalam kasih yang terbatas, orang-orang ini akan mengalami satu damai sejahtera, sukacita yang penuh di dalam kehidupannya dia. Dan saudara yang kekasih, walaupun menghadapi tantangan keadaan dunia ini, saudara, apa yang kita alami hari-hari terakhir ini, saya mau katakan hari-hari yang kita hidupi ini adalah hari-hari terakhir, hari-hari di mana Tuhan Yesus akan datang segera. Dan iblis, dia dengan sengaja, dengan rencana dan rancangannya ingin menghancurkan Anda dan saya. Dia mengirimkan banyak hal di dalam perpecahan di dalam rumah tangga, perpecahan di dalam gereja. Dia kirimkan, saudara, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kita tidak punya pekerjaan. Dia mengirim hal-hal yang merusak kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, mungkin ada yang berdoa, ada yang bergumul, aduh Tuhan, kok doa saya nggak dijawab, kok saya kehidupannya begini. Saudara, saya mau katakan kepada engkau, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, kasih Allah yang tidak terbatas, anugerah yang melimpah itu cukup buat engkau. Amin. Haleluya. Untuk menghadapi kehidupan ini. Saudara yang kekasih, kita lihat Yesus. Dia taat. Padahal saudara yang kekasih, itu tidak make sense, tidak masuk di akal haliknya. Dia yang membaptis Yohanes, tetapi dia mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupannya. As long, sejauh engkau ada di dalam kehendak Allah, serangan apapun yang iblis mau lemparkan kepada Anda harus taat kepada firman Allah. Anda tetap harus mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Anda tidak lalai mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Saudara yang kekasih, Anda harus tetap rendah hati. Mengizinkan, rendah hati itu adalah mengizinkan Allah yang bekerja di dalam kita, bukan kita yang bekerja. Saudara, rendah hati adalah mempersilahkan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Nah, hari-hari terakhir ini kita perlu melibatkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib lewat kehidupan kita. Bahkan sekalipun firman Allah berkata, engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, Daud berkata bahwa aku tidak takut bahaya sebab engkau ada beserta dengan aku. Gembala itu selalu ada. Jadi apapun tantangan yang kau alami saat ini, percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Dan Anda akan pasti dapat melewatinya. Anda harus rendah hati. Saudara, mengizinkan Tuhan yang bekerja di dalam engkau. Mengizinkan firman-Nya yang terjadi di dalammu. Nomor 3. Kita akan lihat di Matius 26 ayat 39. Dikatakan Tuhan Yesus memilih untuk menyerahkan hidupnya kepada keputusan Bapa. Jadi nomor 3 adalah Tuhan Yesus memilih untuk menyerahkan hidupnya kepada keputusan Bapa. Kita lihat ayat ini, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat ayat ini, di mana Tuhan Yesus dia menghadapi cawan itu dia, ya, dan dia berkata untuk dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, statement ini dikeluarkan Yesus. Ini bukan karena Yesus takut mati. Yesus tidak pernah takut mati. Saudara lihat yang tadi saya katakan tadi, misionari tadi. Saudara, dia tidak takut mati, saudara yang kekasih. Amin. Saudara, dia tidak takut mati, misionari ini. Ya, masa Yesus takut mati? Saudara, gak mungkin dia takut mati. Jadi ini bukan Yesus tidak takut mati. Tetapi yang kita lihat di sini, bagaimana Yesus dapat memilih kehendak Allah. Yang nomor 1, dia memilih kehendak Allah. Nomor 2 tadi, dia memilih kehendak Allah. Dia memilih untuk taat. Dia tidak memberontak, saudara. Nomor 1 juga kita lihat seperti itu. Nomor 2 demikian. Nah, nomor 3 ini, dia juga memilih kehendak Allah. Dia berkata bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan Yesus? Apakah dia takut mati atau dia stres di sini? Saudara, nanti suatu hari saya akan berkhotbah bagaimana Yesus ada di Getsemani. Tapi hari ini saya tidak akan khotbah banyak tentang Yesus di Getsemani. Saudara yang kekasih, banyak orang berasumsi bahwa ada yang berkata, saudara, ada saya baca ya, ada seorang, bukan baca lagi, seorang pendeta itu berbicara bahwa saudara, stres itu biasa, katanya. Yesus aja pernah stres di Getsemani. Saudara, Yesus itu nggak pernah stres. Bukan Yesus stres. Saudara yang kekasih, nanti saya akan khotbahkan itu, tapi
Sekarang saya nggak bisa berbicara terlalu banyak. Nah, saudara yang kekasih, Yesus tidak pernah stres, dia tidak takut, dia tidak bilang, oh Bapak, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, karena dia ketakutan mau mati, dia ketakutan, aduh saya stresful, aduh kalau mati saya ini Tuhan, atau apa, tidak. Tetapi di sini, kenapa Yesus berkata, Bapak, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu kepadaku, ini berbicara mengenai naluri kekudusannya Yesus. Yesus itu adalah Allah sejati. Yesus itu adalah manusia sejati. Tetapi Yesus ini walaupun dia jadi manusia, dia tidak pernah melakukan satu dosa pun. Dia tidak pernah berbuat dosa. Satu pun dosa. Yesus ini dia adalah pribadi yang sempurna, dia kudus, tidak bercela. Nah, naluri kekudusannya itu saudara keluar. Ya, makanya dibilang peluhnya itu keringatnya itu seperti darah. Jadi karena naluri kekudusannya keluar, karena dia akan berhadapan dengan yang namanya dosa. Se-entire dunia ini, dosa seluruh dunia, seluruh umat manusia, dari permulaan Adam dan Hawa sampai manusia terakhir nanti, seluruh dosa manusia ini akan ditanggungkan, diberikan kepada dia. Dia dikatakan yang tidak berdosa akan menjadi berdosa, saudara, karena manusia. Nah ini, jadi naluri Yesus kekudusannya itu keluar. Sehingga dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saudara yang kekasih, kalau sampai naluri kekudusan dia keluar, dan dia tidak bisa menahan itu, dia tidak akan naik di atas kayu salib. Tetapi dia taat, dia tahu the purpose daripada surga untuk mengirim dia ada di dunia ini. Dan pergi ke Calvary, mati di sana. Dengan mission untuk menyelamatkan umat manusia. Dia harus obey, dia harus taat sampai mati. Katakan amin. Haleluya. Dia harus mengikuti kehendak Allah secara sempurna. Makanya dia berkata, tetapi dia bilang, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Katakan amin. Haleluya. Ini luar biasa. Saudara, berapa banyak dalam kehidupan kita, bukan apa yang dikehendaki Tuhan yang kita lakukan, tetapi kita berjalan dengan kehendak kita sendiri. Saudara, kalau Yesus ini naluri kekudusannya keluar, kalau kita naluri dosanya yang keluar. Saudara yang kekasih, naluri kedagingan kita keluar. Saudara, contoh naluri kedagingannya, pada waktu orang merendahkan kita langsung keluar, kita langsung, aduh siapa? Gua nggak begitu. Pada waktu kita tertuduh, langsung keluar naluri kedagingan kita membela diri. Nah ini naluri kedagingan. Bayangkan, ini naluri kekudusannya Tuhan. Waktu keluar, dia harus berhenti membelokkan itu kepada kehendak Bapa. Dia harus masuk. Dia harus minum cawan, itu dia. Dia harus melakukan semuanya ini demi untuk umat manusia. Nah saudara, yang kekasih, apa yang kita lakukan? Saudara, Tuhan Yesus, dia tidak mungkin bisa menang di atas Kalvari. Dan dia tidak mungkin bangkit pada hari yang ketiga tanpa Getsemani. Jadi di Getsemani lah yang membuat dia bisa pergi go through sampai di atas Calvary, di atas cross, dan sampai dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia turun dalam kerajaan maut, merebut kunci kerajaan maut. Karena di Getsemani ini kuncinya. Saudara, saya mau tanya kepada Anda, ada banyak hal di dalam kehidupan ini kita gagal karena kita nggak punya Getsemani yang luar, yang bisa memilih Getsemani yang benar. Kita menolak di sana kehendak Allah, dan akibatnya hal-hal yang terjadi, hal-hal yang buruk terjadi. Saudara, kehidupan ini adalah pilihan. Kita harus memilih kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kekuatan pilihan kita ada di dalam Yesus. Yesus telah berjalan, dia makan daging, dia makan madu, dia hidup di dalam anugerah yang melimpah sehingga dia bisa naik atas Kalvari. Amin. Dia hidup di dalam kasih yang terbatas, tidak terbatas itu, sehingga dia bisa naik di atas Kalvari. Dia bisa lewati Getsemani karena ada kasih di sana yang tidak terbatas, ada anugerah yang melimpah di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa lewati semua ini. Saudara yang kekasih, kalau engkau punya Yesus, engkau memiliki dadi, engkau makan dadi juga, dan engkau makan madu itu juga. Engkau hidup di dalam anugerah yang melimpah dan di dalam kasih yang tidak terbatas, yang akan membuat engkau sanggup berkata iya kepada kehendak Allah dan menolak yang apa yang menjadi kehendak dunia bagimu. Saudara yang kekasih, mari supaya kita terus makan dadi, kita terus
makan madu ini setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara, setiap hari seperti Yesus dia makan ini. Saudara, setiap hari di dalam kehidupannya menjadi makanannya dia. Dia bisa menjadi Allah Immanuel karena dia makan daging. Dia makan madu. Dia menolak kejahatan karena dia makan daging, dia makan madu. Artinya dia hidup di dalam anugerah yang melimpah. Dia hidup di dalam kasih yang tidak terbatas. Saudara yang kekasih, setiap hari di dalam kehidupannya sehingga dia sanggup berjalan di dalam kehendak Bapa. Haleluya. Saudara yang kekasih, untuk mengakhiri khotbah saya pada saat ini. Saudara, apa yang engkau hadapi di depanmu saat ini? Apa yang menjadi tantanganmu saat ini? Apakah engkau sedang berjalan di dalam kehendakmu sendiri? Apakah engkau sedang berjalan di dalam apa yang sudah kau rancangkan? Hari ini juga ambil keputusan. Pindah masuk di dalam kehendak Allah, di dalam rencana Allah. Sehingga mungkin Yesus saat itu Anda melihat, dia harus tertimpa dengan dosa seluruh dunia. Dan dia berjalan, saudara, menuju Kalvari. Kalau Anda lihat, dia disiksa, dia dipukul, dia dilakukan secara tidak wajar. Mungkin dunia sedang melemparkan itu kepada Anda. Tetap hidup di dalam kehendak Allah. Dan saya percaya, cross Kalvari menjadi milikmu, kemenangan di sana menjadi milikmu. Dan saya percaya engkau akan ambil kunci kerajaan maut. Itu dia. Dan engkau akan bangkit dalam hari yang ketiga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus bangkit dan kita pun bangkit. Amin. Dia menang dan kita pun menang. Dan kuasa kemenangan itu ada di dalam kita. Yaitu di dalam Yesus. Karena apa? Karena dia berjalan di dalam anugerah yang melimpah dan kasih yang tidak terbatas. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan.